Nah, namun dari dana yang sudah kumpul yaitu sebanyak 369 miliar, tentu semua orang, semua masyarakat dan wisatawan pun ingin mengetahui transparansinya. Karena dari tujuan pungutan itu untuk meningkatkan pelindungan alam dan budaya, tentu salah satunya adalah pelindungan alam itu menyangkut ke sampah. Hingga saat ini, Pulau Bali masih menjadi destinasi terfavorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini tak terlepas dari keunikan budaya, keindahan alam, serta keramah tamahan masyarakatnya yang sangat baik. Dari keunggulan tersebut membuat wisatawan merasa nyaman dan terus berkunjung ke Pulau Dewata. Seperti diketahui bersama, sumber perekonomian Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Atas dasar tersebut, pemerintah Provinsi Bali terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pariwisata. Salah satu kebijakan yang telah dibuat, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, serta Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata cara pembayaran PWA. Setelah resmi diberlakukan sejak 14 Februari 2024, realisasi PWA pada tahun 2024 mencapai 318 miliar rupiah, dan meningkat pada tahun 2025 mencapai 369 miliar rupiah. Namun demikian capaian ini masih jauh dari target yang diinginkan, sehingga pengelolaan PWA mesti dioptimalkan lagi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Badung, Imade Sada menyatakan, bahwa Pemprov Bali harus mampu memaksimalkan pengelolaan pungutan bagi wisatawan asing. Dari jumlah yang sudah terkumpul, banyak masyarakat dan wisatawan mempertanyakan transparansi pemerintah dalam memanfaatkan dana tersebut. Karena berdasarkan tujuan dibuatnya perda tersebut, salah satunya akan digunakan untuk menangani masalah sampah. Hingga kini pemanfaatan dana PWA untuk menangani darurat sampah belum terrealisasi. Nah, harapan dari saya selaku wakil rakyat, sekarang duduk di Komisi 2 DPRD Kabupaten Badung, ya kami harapkan dari pemerintah Bali untuk bisa memaksimalkan tingkatan pencapaian dari PWA tersebut. Karena dari regulasi yang dibuat, yaitu bahwa tujuan dari PWA ini adalah yang pertama adalah meningkatkan perlindungan alam dan budaya, kemudian juga meningkatkan kualitas dari kepariwisataan. Ini sudah barang tentu banyak biaya yang diperlukan. Nah, namun dari dana yang sudah kumpul yaitu sebanyak 369 miliar, tentu semua orang, semua masyarakat dan wisatawan pun ingin mengetahui transparansinya. Karena dari tujuan pungutan itu untuk meningkatkan pelindungan alam dan budaya, tentu salah satunya adalah pelindungan alam itu menyangkut ke sampah. Nah, kita sudah lihat sekarang kita di Bali, terutama di daerah-daerah pariwisata yang padat pariwisata, yang padat penduduk, yaitu baik Badung maupun Denpasar, kita sudah tahu bahwa sekarang terjadi darurat sampah. Ini perlu perhatian yang besar dari pemerintah Bali, harusnya secara transparan untuk memberikan ketransparansinya kepada masyarakat berapa sih biaya yang sudah dikeluarkan untuk penanganan sampah tersebut. Karena sudah barang tentu sampah adalah hal yang sangat krusial, hal yang wajib menjadi hal yang harus ditangani, karena kalau sampah tidak ditangani tentu akan membuat jorok suatu wilayah pariwisata dan juga bisa menyebabkan suatu penyakit. Nah, kalau ini kita tidak tangani, bisa aja dari sampah akan bisa terjangkit suatu penyakit yang bisa membahayakan masyarakat dan tentu wisatawan. Meskipun pemerintah pusat sudah mencanangkan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL, pemerintah daerah harus tetap berupaya untuk menuntaskan permasalahan sampah. Ia juga berharap agar pemerintah lebih gencar turun ke masyarakat untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber. Di sisi lain, pengelolaan PWA di Bali Tengah menjadi sorotan publik dan lembaga pengawas karena dinilai kurang transparan.
Sejumlah kalangan menyoroti adanya ketimpangan antara jumlah pendapatan yang besar dengan alokasi anggaran untuk penanganan masalah utama seperti sampah. Hingga kini Pemprov Bali terus berupaya mematangkan pengelolaan PWA dan penertiban usaha yang melanggar peraturan daerah dengan menekankan strategi digitalisasi transaksi PWA serta koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Tim Liputan melaporkan.